Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Jaya. Kali ini kita sudah berada di pembelajaran di semester 2 ya, semester genap. Ya, di semester genap ini materi tematik kita sudah sampai di mana? Ya, kita akan mulai materi baru di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dan kali ini kita akan membahas materi di pembelajaran 1 dan 2. Ya, kalian bisa menyiapkan buku paket tematik 4F di halaman kedua. Ya, baik, seperti biasa sebelum dimulai pembelajarannya kita buka dengan berdoa isti'adah dan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 ini kita gabung karena materinya ada beberapa yang sama mata pelajarannya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri puisi. Yang kedua, membedakan jenis-jenis rima dalam puisi. Ketiga, menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan. Keempat, mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar berdasarkan pengamatan. Dan yang kelima, kita akan belajar menyanyikan lagu sesuai dengan temponya. Oke, baik. Kita mulai di pembelajaran yang pertama. Ya, menjelaskan ciri-ciri puisi. Ada yang pernah membaca puisi atau mendengar orang membaca puisi? Ya, pasti kita pernah ya. Kita pasti tahu bagaimana bentuk puisi dan bagaimana bentuk cara membaca sebuah puisi. Nah, tahukah kalian apakah puisi itu? Ya, puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, imajinasi seseorang. Nah, puisi ini terdiri atas bait-bait. Setiap bait tersusun atas beberapa baris. Nah, puisi biasanya mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Ya, beberapa puisi ada yang memiliki rima. Apa sih itu rima? Rima ini adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Jadi bunyi akhirnya sama, semua sama, hurufnya sama, bunyinya sama. Ya, beberapa puisi memiliki rima yang teratur, tapi ada juga puisi yang tidak memiliki rima. Ya, ada sebuah puisi di buku halaman 3 yang berjudul tentang cita-cita. Kita akan mencari contoh sebuah puisi. Cita-cita, karya Imam Ananta. Ayahku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab, tidak tahu. Ibuku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab, tidak tahu. Ayahku menasehati, jangan engkau ragu, haruslah tinggi cita-citamu, sekalipun jalan di depan panjang dan berliku. Ibuku menasehati, jadilah orang yang berguna seperti bintang di angkasa, yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja. Ya, teman-teman, ini adalah contoh sebuah puisi tentang cita-cita. Tahukah kalian, di dalam puisi cita-cita ini kita akan mendapati yang namanya bait. Mana bait? Ya, bait itu ini. Ya, ayahku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab tidak tahu. Ini adalah bait. Nah, kalau dalam tulisan itu namanya paragraf, tapi dalam puisi namanya bait. Bagian ini disebut bait. Nah, bait ini, bait yang ada ini yang pertama memiliki 3 baris. Mana baris? Nah, ayahku bertanya, ini baris pertama.
Apa cita-citaku? Itu baris kedua. Aku menjawab tidak tahu. Itu adalah baris ketiga. Ya, ini disebut dengan bait dalam puisi. Nah, yang di bawah ini juga sama. Semua bait. Berarti ada berapa bait dalam puisi ini? 1, 2, 3, ada 4 bait. Nah, yang paling bawah ini, bait ini memiliki 5 baris. Ya, baik. Teman-teman, apa itu bait? Bait merupakan suatu kelompok baris yang menyerupai kalimat pada sebuah puisi. Ya, terus baris ialah setiap kalimat atau frasa dalam puisi. Nah, jadi bisa membedakan yang mana bait, yang mana baris. Ya, kalian bisa melihat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, menentukan jenis rima dalam puisi ini ada di pembelajaran kedua. Ya, kalau di buku kalian bisa lihat di buku halaman, ada di halaman ke-9 ya. Mohon maaf, ada di halaman ke-10. Menentukan jenis rima dalam puisi. Apa itu rima? Tadi sudah kita jelaskan bahwa rima itu adalah salah satu ciri dari puisi, ya, adalah ada atau tidaknya rima. Nah, rima ini merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Akhir baris ya, berarti di ujung kalimat setiap baris puisi. Nah, rima ini ada beberapa jenis dalam puisi. Apa saja? Baik, yang akan kita bahas. Yang pertama ada rima a. Nah, huruf belakangnya semuanya sama. Ya, contohnya seperti ini. Di lereng gunung lembah menghijau, air terjun menghimbau-himbau. Meraih beta pelipur risau, turut hasrat hendak menjangkau. Ya, ini adalah puisi dari Dali S. Sinaga. Ya, ini adalah contoh rima a. Kalian bisa lihat huruf di belakangnya. Semua sama. Au, dan au. Ya. Baik, rima yang kedua adalah rima AB. Ya, huruf baris pertama dan baris ketiga sama, baris kedua dan baris keempat juga sama. Ya, jadi selang-seling. Ya, contohnya angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas. Ari ke gunung memuncak sunyi, rayun-ayun di atas alas. Ya, ini adalah puisi dari Amir Hamzah. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada rima AABB. Ya, jadi baris pertama dan baris kedua sama rimanya, ujung kalimatnya, dan baris ketiga dan keempat sama di akhir baris puisinya kalimatnya. Ya, ini contoh rima AABB. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Ya, ini puisi dari Husni Jamaluddin. Nah, yang keempat ada rima ABBA. Ya, baris pertama dan baris keempat sama, baris kedua dan ketiga bersamaan. Contohnya gimana? Ini adalah contohnya rima ABBA. Di lengkung cahaya berhias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun merintik, engkau menantikan ikan datang. Ya, ini adalah puisi dari J.E. Satengkeng. Ya, baik teman-teman, itu sekilas tentang puisi. Ya, jadi itulah ciri-ciri dari puisi. Ada bait, ada baris, ada rima. Ya, baik, kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas materi pelajaran IPA, mengamati daur hidup hewan. Apa sih daur hidup? Nah, ini adalah kalimat yang baru kita dengar mungkin ya. Sebelumnya kita pernah mendengar daur ulang, mendaur ulang, atau memakai kembali, mendaur kembali barang yang sudah tidak terpakai. Nah, kalau daur hidup apa? Daur hidup hewan adalah rangkaian tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari lahir atau menetas sampai dia dewasa. Nah, daur hidup juga disebut dengan siklus hidup. Nah, kalau siklus itu berarti dia berurutan, kecil, sedang, besar, dan besar, lebih besar lagi. Nah, ini adalah siklus namanya, pertumbuhan. Ya, setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Contohnya seperti contoh hewan kucing. Ya, kalian bisa lihat di buku, ada di halaman 5. Pertumbuhan kucing itu ada beberapa tahap. Pertama, anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda.
Nah, dari kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa akan berkembang biak dan melahirkan anak kucing. Begitu seterusnya, anak kucing menjadi kucing muda menjadi kucing dewasa melahirkan anak kucing. Ya, itu namanya siklus hidup kucing. Ya. Begitulah contoh tahapan pertumbuhan dan perkembangan seekor kucing. Ya, kalau kita lihat mungkin digambar siklus hidupnya seperti ini. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa melahirkan anak kucing. Ya, ini adalah yang disebut dengan daur hidup hewan. Ya, kita akan mencari informasi tentang metamorfosis hewan. Kalau tadi ada daur hidup, nah kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ya, di buku halaman 11 ada mencari informasi tentang metamorfosis hewan. Nah, metamorfosis itu ialah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan. Ingat, perubahan penampilan. Jadi tampilannya berubah. Nah, kalau daur hidup itu siklus hewan itu penampilannya tidak berubah. Kucing dari kecil hanya badannya saja menjadi kucing dewasa. Nah, seterusnya. Ya, kalau metamorfosis ini ada perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi ada perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, perubahan fisik ini terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Ya, jadi pertumbuhannya sangat signifikan. Kalau kita bisa lihat, ya, sebagai contoh hewan kupu-kupu. Kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya. Ya, awal mulanya kupu-kupu dewasa ini akan bertelur di atas permukaan daun. Ya, dia akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Ya, dari telur menjadi ulat, tidak langsung menjadi kupu-kupu ya. Ini namanya metamorfosis. Telur tersebut menetas menjadi ulat. Selama kurang lebih 20 hari, ulat ini makan daun-daunan untuk mempersiapkan ke tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya ulat akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Ya, dari kepompong ini ulat mengalami perubahan bentuk. Nah, setelah 2 minggu kupu-kupu pun keluar dari kepompong. Jadi dari kupu-kupu bertelur, telur jadi ulat, memakan daun selama 20 hari, lalu ulat kemudian menempel pada ranting dan menjadi kepompong. Dari kepompong inilah ulat mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Ya, ini adalah namanya metamorfosis hewan. Ya, kurang lebih seperti ini contoh gambarnya. Kepompong atau pupa menjadi kupu-kupu muda. Ya, kupu-kupu bertelur. Nah, kupu-kupu dewasa bertelur di daun. Dari daun menetas menjadi ulat atau larva. Larva menjadi kepompong atau pupa. Dari pupa kepompong terus berubah keluar menjadi kupu-kupu muda, menjadi dewasa, bertelur, dan seperti itu. Itu namanya siklus hidup. Nah, cuma ini dengan metamorfosis atau perubahan bentuk. Ya. Baik teman-teman, ini sekilas tentang pembelajaran IPA tentang daur hidup hewan dan metamorfosis hewan. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan temponya. Apa itu tempo? Sepertinya kita sudah belajar di semester 1 ya. Tempo itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan ya. Jadi cepat atau lambat. Nah, ini ketika kita menyanyikan sebuah lagu pasti tempo lagu itu berbeda-beda. Ada yang lagunya mendayu-dayu, melambat, ada yang lagunya cepat ya, hentakannya. Nah, ini namanya tempo. Sebuah lagu ini akan terasa enak didengar jika dinyanyikan sesuai dengan temponya. Jadi kalau sesuai dengan tempo, lagu ini akan menjadi enak didengar. Ya, jadi kalau temponya berantakan, lagu pun akan menjadi tidak enak didengar. Nah, ada bermacam-macam jenis tempo lagu. Apa saja? Yang pertama, ada tempo largo. Largo ini temponya lambat sekali. Ya, jadi hentakannya lambat, mendayu-dayu. Nah, ada adagio. Adagio ini lambat tapi lebih cepat dari largo. Ya. Yang ketiga, ada andante. Andante ini sedang atau biasa.
Ya, yang keempat ada moderato, sedang menuju ke cepat. Jadi sedang tapi agak cepat, menuju ke cepat. Ya. Nah, yang kelima ada tempo allegro. Allegro ini cepat, hentakannya cepat. Ya. Dan yang keenam ada tempo presto, cepat sekali atau nesto. Dan yang ketujuh ada marcia. Marcia ini cepat seperti orang berbaris atau march ya, seperti itu. Kalau marching band kalian pernah lihat, nah itu seperti itu cepatnya, seperti orang berbaris ya, itu namanya marcia. Oke, ini adalah jenis-jenis tempo lagu yang ada di buku halaman 10 ya, kalian bisa lihat nanti di buku. Nah teman-teman, inilah jenis-jenis tempo. Kalian bisa mempraktekkan dengan menyanyikan lagu nasional. Apa itu? Di buku halaman 9 ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini. Ya, kalian pasti sudah hafal ya, karena ini adalah lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Maka kalian harus hafal lagunya, dan juga Ibu Kita Kartini yang sudah familiar kita nyanyikan ya. Ini adalah lagu nasional. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini sesuai dengan temponya. Jika tidak bisa, kalian bisa mendengarkan dahulu bagaimana cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa sih temponya? Indonesia Raya ini adalah temponya marcia, artinya cepat seperti orang berbaris, seperti marching band ya. Terus ada Ibu Kita Kartini andante. Andante ini sedang, tidak lambat dan tidak terlalu cepat ya. Baik, kalian bisa lihat lagunya atau dengarkan lagunya melalui link YouTube, ataupun bisa menyanyikan lagu bersama ayah bunda kalian ya, lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini sesuai dengan temponya. Oke, baik teman-teman, ini adalah materi pembelajaran kita di hari ini, pembelajaran 1 dan 2 di tema 6, subtema 1 ya. Baik, kita cukupkan saja perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillah, demikian pembelajaran tematik kita kali ini sudah selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan ke materi pembelajaran berikutnya. Bersiap menghadapi semester 2 ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dalam menghadapi pembelajaran di semester 2 ini. Semoga lebih baik dari semester 1. Oke, kita cukupkan, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Baik, daripada cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.